Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam agama Islam hak sesama muslim itu harus dijaga. Apabila kita seorang muslim menunaikan hak kita kepada sesama muslim, insyaallah ukhuwah Islamiyah sesama muslim ini akan semakin kuat. Oleh sebab itu, di dalam kitab Bulughul Maram atau di dalam kitab syarahnya Subulus Salam, yaitu Babul Adab, dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada seorang muslim itu ada 6. Jadi apabila hak-hak ini kita tunaikan, kita berikan kepada sesama muslim, insyaallah kekuatan muslim ini akan semakin kuat. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi apabila kita bertemu dengan saudara muslim, maka mulailah kita memberikan salam kepada mereka. Bagaimana kalau seandainya dia tidak menjawab? Maka hak kita adalah memulai. Kalau masalah menjawab itu hukumnya wajib, dan ini kewajibannya adalah fardu kifayah. Namun perlu diingat hadirin sekalian, bahwasanya kewajiban orang menjawab salam itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang memulai. Jadi sebenarnya hakikatnya lebih utama memulai salam daripada menjawab salam. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa mendapatkan kewajiban dari menjawab salam apabila tidak ada yang memulai salam tersebut. Bagaimana kalau kita bertemu dengan seperti orang Nasrani, orang Yahudi? Apakah kita perlu mengucapkan salam kepada mereka? Tentu tidak. Bahkan kalau bisa, apabila mereka mengucapkan salam, kita pun tidak wajib menjawab salam mereka. Yang kedua, masalah salam di handphone bagaimana? Ada orang assalamualaikum nulis, apakah kita perlu menjawab? Tidak perlu. Selanjutnya, masalah salam ini sangat banyak hadirin. Perempuan, kita lagi lewat nih, karena kita laki-laki tampan, lewat ada perempuan, assalamualaikum, apakah kita perlu menjawab? Tidak perlu. Karena kenapa? Dia bukan mahram kita. Karena kenapa? Kalau seandainya kita jawab, dikhawatirkan nanti takut ada fitnah. Begitupun sama, perempuan cantik lewat, ada laki-laki goda, assalamualaikum ukhti, tidak perlu dijawab, tidak jadi masalah. Ini yang menjadi permasalahan kita untuk selama ini. Jadi hak seorang muslim itu mengucapkan salam laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Selanjutnya, apabila ada orang jalan, ada orang lagi duduk, siapakah yang memulai salam? Yang duduk atau yang jalan? Al-mashi alal qa'id. Orang yang jalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Yang kedua, apabila ada orang banyak, ada orang sedikit, siapakah yang memulai salam? Tentunya pasti kita tahu, yang sedikit memberikan salam. Enggak mungkinlah satu masjid mengucapkan kepada ustadznya yang di depan, assalamualaikum. Agak cocok. Makanya orang yang sedikit memulai salam kepada yang banyak. Ini hak yang pertama, memulai salam orang muslim kepada sesama muslim. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila ada seseorang mengundang kita, maka datanglah. Tetapi kewajiban undangan yang wajib kita datangi itu hanya walimatul urus. Apa itu walimatul urus? Yaitu
acara pernikahan atau resepsi. Jadi kalau seandainya ada undangan seperti hitanan, itu nggak wajib datang, tapi usahakan datang. Kemudian ada orang, kalau di sekitar orang Betawi itu ada misalnya ada undangan tahlilan, kemudian ruahan dan banyak lagi, itu tidak wajib, tetapi diusahakan untuk datang. Yang wajib hanya apa? Yaitu tadi, apabila ada orang mengundang dalam acara resepsi atau pernikahan. Tetapi sebagaimana tradisi orang Arab, bahwasanya apabila seseorang mengundang dia tidak datang, itu dapat menyakiti hati orang tersebut. Jadi memang sebaiknya hak kita kepada sesama muslim, apabila kita diundang, maka tunaikanlah undangan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Dikhawatirkan nanti apabila kita mengundang orang tersebut, dia akan balas, dia tidak datang. Ini yang dikhawatirkan oleh sesama muslim. Yang ketiga, wa idastansohaka fansohu. Apabila ada orang meminta nasihat kepada kita, maka nasihatin. Ini sangat penting. Jadi walaupun mohon maaf kita orang kurang ngerti agama, tetapi kita dianggap seperti orang tua, kita dianggap orang yang lebih mengerti. Datanglah orang kepada kita minta nasihat, maka hak kita kepada dia berilah nasihat. Bagaimana nasihatnya? Jadi kalau nasihatin orang itu bukan di depan umum. Kalau di depan umum itu namanya menghina dia. Bagaimana cara menasihatin orang? Kita panggil orangnya, kita bilangin, kita berikan arahan dengan secara pribadi. Itu baru nasihat, insya Allah masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau kita nasihatin dia di depan orang, itu namanya menghina, kita katain dia. Ini nggak bagus. Karena kenapa? Yang namanya nasihat itu agama adalah nasihat. Maka dari itu, tatkala ada orang minta nasihat kepada kita, nasihatilah dengan bijak. Kemudian yang keempat, wa'ida atosa fahamidallahu fashammithu. Apabila ada orang bersin, kemudian orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Bayangkan, dalam ajaran agama Islam, orang bersin aja ada haknya. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Orang bersin itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Contoh, kita bersin, itu seluruh anggota badan kita yang pertamanya kaku, itu jadi lemes. Maksudnya apa? Jadi semua anggota itu jadi lebih nikmat, lebih fresh lah kalau bahasa kitanya. Dan manusia yang pertama bersin itu siapa? Pasti kita tahu, Nabi Adam alaihissalam. Makanya tatkala Nabi Adam Allah ciptakan, Nabi Adam kan Allah ciptakan itu enggak dari bayi, langsung besar. Langsung berapa? Kurang lebih, kalau misalnya dimeterin, itu kurang lebih 28 meter. Langsung bentuknya seperti itu. Dan badannya masih kaku, karena baru pertama kali ada di surga. Itu bersin dengan izin Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Dengan bersin itulah seluruh anggota badan Nabi Adam itu mulai bisa bergerak. Kemudian Nabi Adam mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah bisa menggerakkan badannya. Nah, tetapi syaratnya, apabila seorang muslim bersin mengucapkan alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah. Tapi apabila ada seorang muslim, dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, makruh bagi kita untuk membaca yarhamukallah. Kenapa? Dia aja tidak mau berdoa untuk diri dia, ngapain kita doain untuk dia? Jadi hadirin sekalian, harus kita pahami, bukan berarti harus orang bersin langsung yarhamukallah, tidak. Makanya ada seorang ulama, karena saking pentingnya mendoakan orang yang bersin, hak seorang itu kepada orang yang bersin. Orang itu ada di seberang sungai, yang di seberang sungai itu lagi bersin. Hashim, langsung orang yang ada di seberangnya itu dia berangkat pakai perahu, kemudian ditanya, tadi kamu bersin atau tidak? Iya bersin. Baca alhamdulillah, baca. Langsung di depan dia mengucapkan yarhamukallah. Itu saking pentingnya mendoakan seorang muslim yang sedang bersin, kemudian yang membaca alhamdulillah.
Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila ada orang muslim sakit, maka jenguklah, ini sangat penting. Kenapa? Karena orang sakit itu butuh perhatian, butuh empati dari seorang muslim. Bagaimana orang sakit seorang muslim tetapi tidak ada empati dari kita? Saya rasa orang itu akan merasa dirinya itu tidak dihargai. Minimal kita doakan. Karena kenapa? Rasulullah SAW itu cara dakwahnya seperti itu. Ada seorang sahabat Nabi, bahkan dia ini awalnya tidak dikatakan muslim. Nabi lagi sholat, Nabi mau berangkat sholat, kemudian diludahin. Nabi sholat, berangkat nih dari rumahnya menuju masjid, itu diludahin. Sampai seminggu proses itu Nabi itu mengalami diludahin terus, disakitin terus. Tapi suatu hari orang yang ludahin ini sakit. Nabi itu justru bertanya, kemana orang yang ludahin saya? Sedang sakit ternyata. Akhirnya Nabi itu datang untuk menjenguk dia. Bayangkan, ini orang yang belum masuk agama Islam, tapi Nabi itu berdakwahnya seperti itu. Dan ingat, orang sakit itu biasanya sembuh itu bukan karena obat, bisa jadi karena ditengok atau dijenguk oleh kita. Karena yang diharap-harapkan dia itu di pikirannya dia, siapa tahu kita yang ditunggu. Maka dari itu, apabila sesama muslim sakit, kita tengok. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya minimal kita datang, kita doain, baca Al-Fatihah di depan dia. Bahkan dianjurkan bukan kita yang mendoakan dia, tapi orang sakit itulah mendoakan kita. Kenapa? Karena doa orang sakit itu lebih manjur daripada orang yang sehat. Tuh, enaknya orang sakit. Wah, kalau gitu kita sakit aja salah. Memang anjurannya kalau ada orang sakit, kita mohon doa kepada dia. Karena orang sakit itu pertama Allah hilangkan rasa nikmat makannya, Allah hilangkan rasa kecerahan wajahnya, Allah hilangkan dosanya. Nah, yang dua ini dibalikin lagi kalau dia sehat, dosanya dibuang ke laut. Jadi tatkala itu dia nggak punya dosa tuh pada saat dia sakit. Makanya doanya lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau di antara kita supaya saling menyayangi, pertama memang kalau ketemu ucapkanlah salam. Apabila dia kena musibah sakit di antaranya, maka tengoklah dia. Dan yang terakhir adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila sesama muslim ini meninggal dunia, maka antarlah jenazahnya. Ini paling utama tuh antar jenazahnya. Kalau seandainya kita tidak sanggup mengantar jenazahnya, minimal kita bantu cara pemandiannya, mengkafaninya, mengurus jenazahnya sampai mensolatkannya. Ini masalahnya di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita apa? Ketika sholatin jenazah, itu mereka pada nggak sholatin. Mereka pada nongkrong di depan musola, di depan masjid. Alasan apa? Kata mereka tidak bisa ikut sholat, katanya nggak ngerti. Nah, ini kesalahan. Justru harus kita pahami, pahala mensolatkan jenazah itu satu gunung Uhud besarnya. Kalau kita sampai mengantarkan sampai ke kuburannya, 2 gunung Uhud. Jadi sangat besar. Maka dari itulah hak-hak seorang muslim ini harus kita jaga. Supaya apa? Ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat. Mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kita agar kita bisa menjaga hubungan antara sesama muslim. Kita tunaikan hak-hak sesama muslim. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.